Kali ini kita akan belajar bentuk ketiga dari looping. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita perhatikan dulu bentuk while yang ada di codingan ini. Di sini kita punya beberapa komponen penting. Yang pertama adalah komponen inisiator, yaitu komponen untuk memberikan nilai awal pada counter kita di variabel i. Kemudian ada komponen pengambil keputusan di sini, sampai kapan dia harus looping. Kemudian komponen di mana kita menuliskan statement yang akan kita tuliskan berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah komponen incrementor kita sebut. Nah, bentuk ketiga ini akan menyederhanakan bentuk while maupun do while. Ya. Di sini kita bisa buat seperti ini ya bentuknya. Bentuknya semacam ini. Nah, di dalam kurung kurawal ini, di dalam bentuk tanda kurung ini, kita punya 3 buah parameter. Yang pertama adalah inisiator, ya. Yang kedua adalah si pengambil keputusan, sampai kapan dia harus berputar, seperti itu. Yang ketiga adalah incrementor. Nah, dan yang keempat di sini adalah statement apa yang akan kita ulangi secara terus-menerus. Apa yang perlu kita ulangi di sini? Seperti ini. Kalau kita jalankan, dia akan jalan. Oke. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah cara kerja for. Bagaimana cara kerjanya for? Incrementor atau integer i sama dengan 0 ini hanya akan dijalankan sekali sebelum semua dijalankan. Gitu ya. Jadi ini pertama kali dijalankan. Yang kedua dijalankan adalah dia akan memeriksa apakah i kurang dari 10. Dalam hal ini 0 kurang dari 10, iya benar. Kalau benar, maka sistem out println ini akan dijalankan, FIFO-LIFO akan dicetak. Kemudian setelah ini dicetak, dia akan mengincrement di sini. Yang tadinya i-nya 0, sekarang i-nya jadi 1. Kemudian dia akan mengecek kembali apakah i kurang dari 10. Jika iya, maka dia akan mengeprint lagi. Kemudian dia akan mengincrement lagi dan akan mengecek lagi dan seterusnya sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang looping adalah di sini kita punya sebuah kata kunci break ya. Break itu digunakan untuk memaksa kita keluar dari looping ya. Kita bisa buat seperti ini. Misalkan ya, jika i-nya sudah mencapai 4 gitu ya, maka langsung keluar dari looping, jangan lanjutkan seperti itu. Jadi kita bisa memasang break di sini. Jika i-nya sudah sama dengan 4, maka langsung keluar dari looping. Kalau kita jalankan, maka kita hanya akan mempunyai FIFO-LIFO 0 sampai 3 saja di sini. Karena yang ketika ketemu 4, maka dia langsung keluar dari looping. Kata kunci yang satu lagi yang berfungsi di dalam looping adalah continue. Continue agak berbeda dengan break. Kalau continue, ketika dia ketika kita benar gitu ya, ketika i-nya sama dengan 4, maka dia tidak melanjutkan menulis FIFO-LIFO, tapi dia akan langsung melanjutkan increment berikutnya. Kita akan coba jalankan. Di sini kalau kita perhatikan, kita tidak punya FIFO-LIFO yang keempat. Karena ketika FIFO-LIFO yang keempat, dia meminta untuk melanjutkan looping tanpa harus menuliskan statement di bawah continue. Seperti ini. Itu beberapa hal yang perlu diketahui tentang looping.